warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Semoga sahabat YouTube dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah rezeki ya. Jadi untuk video kali ini saya ingin berbagi cerita ya, berbagi pengalaman, dan ini kisah nyata gitu. Tapi sebelumnya saya mohon untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jadi ceritanya begini ya, majikan saya itu fobia cicak ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah fobia itu menular? Soalnya dulu saya terhadap hewan itu, saya bukan, jujur ya, saya bukan pencinta hewan, maksudnya yang benar-benar suka, tapi saya juga bukan pembenci juga. Saya itu kalau melihat hewan apapun ya biasa aja gitu ya. Kalau emang hewan itu kelihatan kelaparan atau apa ya saya bisa kasih makan, tapi saya tidak benar-benar memelihara atau bukan pecinta hewan lah. Nah, ceritanya itu majikanku itu dia fobia cicak ya. Dia itu kalau melihat cicak, entah jam 2 malam, entah pokoknya jam berapa aja ya, dia itu pasti menjerit minta tolong dan, "Kakak, ada cicak gitu kan ya, pihu kan kue apa namanya, cepetan kamu bunuh dia." Jadi dia itu kalau lihat cicak itu ingin pokoknya kalau belum kelihatan apa dia udah mati itu menjerit pokoknya menjerit gitulah. Pokoknya ya, bedanya kan kalau kita takut itu boro-boro mau membunuh kan ya. Nah, saya itu kan orangnya ya bisa dibilang tidak tegaan ya. Kenapa sih? Kalau kita tidak suka ya udah biarkan dia hidup kan, kita tinggal menghindar atau suruh dia pergi kan, pikir saya gitu. Tapi kalau majikan saya itu beda, pokoknya dia itu harus mati. Nah, dulu itu saya sering berpura-pura membunuh dia, maksudnya berpura-pura sengaja untuk nggak mengenai dia, biarkan dia pergi kan gitu kan ya, biarkan dia pergi. Pikir saya, kenapa juga saya harus membunuh dia, saya bilang gitu. Pokoknya saya benci, dia bilang gitu. Nah ya, kata keluarganya dia juga, dia itu emang fobia cicak ya. Kadang dia itu ya kalau membunuh cicak itu sampai gepeng, sampai nyok. Saya itu, ya Allah, katai woi semua iting yo ceyang kan, saya bilang gitu. Kenapa sih harus begitu? Pokoknya dia itu harus mati. Terus si cicaknya itu loh, katanya dijemur. Pokoknya ini dijemur, ditaruh di depan pintu katanya, biar cicak yang lain gak ada yang berani masuk. Bodoh amat lah, yang penting saya nggak mau ngelakuin. Terus terang saya sampai sekarang ya nggak tega juga kan ya, kenapa juga sih harus dibunuh gitu kan ya. Nah, anehnya sekarang ini guys, gimana sih ya, entah apakah karena saya sering kaget, sering denger dia jerit-jerit ya. Dia kan kalau menjerit pasti panggil saya, dia kan kalau panggil saya itu kakak kan ya, manggilnya kakak gitu. Sekarang itu, nah ini kisahnya ini belum lama ya, pada ceritanya itu sore jam 5-an ya, majikanku itu buka pintu terus lihat ada cicak gitu katanya, kakak pihu. Nah, entah kenapa ya, waktu itu saya itu lari sambil bawa itu loh, baygon itu. Lari sampai jinglak kayak orang apa namanya, kesurupan gitu dah, ngejinglak gitu kan ya, sambil tanpa saya sadar saya itu naik tangga ke situ. Padahal kan nggak mungkin ya orang segede saya ini naik tangga gitu ya, sambil berteriak sekeras-kerasnya. Saya itu berteriak seperti nggak tahu ya. Terus saya itu ambil baygon, saya semprotin semua sambil menjerit jinglak itu ya. Nah, majikan saya dan anak-anak itu semua bengong lihat saya sambil gini, kakak nih semua huisla. Saya itu, kok saya ketemu di atas aja? Tahu-tahu saya itu di atas loh, di atas tangga ini. Saya juga bingung. Langsung saya turun ya. Woy pucu tahu woy semua ceyang katanya. Kok kamu sekarang kayak yang takut banget lihat cicak katanya. Dulu kamu biasa aja. Iya, saya juga nggak tahu, saya nggak sadar. Jadi saya tuh nggak sadar, saya menjerit kencang pun nggak sadar. Saya semprotin baygon sambil matanya itu merem itu gini, pokoknya nggak tahu apa yang saya semprot juga nggak sadar gitu ya. Nah, itu anak yang saya jaga ya, dia umurnya kan 3 tahun.
kakak nih papa ma ruko nih papa nih nah ke hapu hau. Dia itu ambil sendalnya yang kecil itu ya, katanya kamu ambil sendal ini nggak apa-apa, sendal saya buat ngebunuh cicak katanya. Saya bilang lagu, saya juga nggak tahu kenapa saya jadi begini, saya bilang gitu. Terus terang sekarang itu guys, saya itu kalau melihat cicak itu kayak yang apa, dengkul saya ya, kalau bahasa Indramayu dengkul saya itu langsung lemes gitu ya, teklok kayak yang nggak punya tenaga. Saya tuh sekarang lihat cicak itu kayak yang merinding gitu. Nggak tahu apakah saya juga fobia sekarang ya. Soalnya perbedaannya, kalau majikan saya itu takut tuh ingin ngebunuh dia itu nyari sampai dia itu harus mati dia itu. Nah sedangkan saya kan takut, ya saya takut dan saya pasti lari gitu. Jadi saya sendiri bingung kenapa kok saya sekarang begini, apakah saya juga sekarang itu fobia sama cicak ya. Jujur sekarang saya tuh kalau melihat cicak itu kayak yang langsung lemes gitu ya. Makanya saya di sini ingin berbagi cerita itu, mungkin ada pengalaman yang sama gitu, atau juga ada solusi apakah emang saya ini sekarang fobia cicak dan apakah fobia itu menular ya. Saya gimana ya, saya itu sekarang lihat fobia itu lemes, tapi kalau majikan saya lihat fobia itu dia malah bersemangat untuk ngebunuh dia. Saya mah buru-buru ngebunuh, malah ya jujur saya takut gitu. Takut itu bukannya takut gimana ya, ya lemes ya, gimana rasanya saya juga nggak bisa diucapkan kata-kata ya. Jadi itulah guys pengalaman saya di Singapura beberapa bulan yang lalu sih ya, belum lama ya. Pokoknya sekarang itulah, saya itu kalau melihat cicak itu agak gimana ya, lemes, nggak punya tenaga gitu. Dan majikan saya sampai sekarang juga tetap kalau melihat cicak dia itu berteriak jam berapapun. Oke, itulah pengalaman saya. Mari kita berbagi pengalaman. Kalau ada sahabat yang ingin berbagi pengalaman atau memberikan saran atau komen ya, saya tunggu di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan 再见